konten kita upload ke Facebook ya, ke Facebook, maka tugas Facebook akan merekomendasikan ke pengikut kita. Itu yang Nah, pada dasarnya semua jenis konten itu adalah bagus ya, sahabat, karena mau itu konten hiburan, mau itu konten edukasi, mau itu konten vlog, pokoknya semua jenis konten pada dasarnya bagus. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa konten kita tidak mau ada yang nonton atau konten kita selalu sepi oleh penonton? Nah, pastikan teman-teman simak. Yuk kita simak videonya. Oke, halo semuanya, jumpa lagi bersama saya tentunya. Baik, sahabat, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara agar konten kita itu ada yang mau menonton. Dalam hal ini konten kita itu eh, banyak penontonnya gitu atau rame penontonnya. Jadi pastikan teman-teman simak dari awal sampai akhir karena di akhir video nanti saya akan membahas atau memberikan solusi agar konten tersebut bisa rame penontonnya. Jadi pastikan teman-teman simak dari awal sampai akhir. Oke, sahabat. Nah, penyebab dari konten kita itu sepi dari penonton adalah salah satunya ya mungkin kalau menurut saya ini saya sudah rangkum menjadi 2 poin. Nah, penyebab utamanya itu adalah dari pengikut kita. Nah, kenapa bisa bilang begitu? Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang kedua dari isi konten kita. Satu dari pengikut, yang kedua dari isi konten kita. Nah, makanya teman-teman simak karena saya akan menjelaskan kedua poin ini ya. Oke, poin yang pertama kita bahas tentang pengikut. Nah, jadi teman-teman untuk bisa ramai atau tidak ramainya konten kita itu ditentukan yang pertama dari pengikut kita. Bagaimana pengikut kita itu merespon konten kita yang disodorkan kepada mereka itu diresponnya seperti apa. Nah, sedangkan algoritma Facebook mencatat aktivitas dari eh, apa yang mereka tonton dan bagaimana performa dari video kita gitu ya. Jadi si Facebook ini kita akan gini ilustrasinya seperti ini biar teman-teman paham ya. Nih di sini ada 3 unsur misalkan nih. Ada konten kreator yaitu kita, ada Facebook, ada juga penonton. Nah, di sini ketiga-tiganya itu sangat berfungsi ya. Nah, di sini kan kita bicara tentang pengikut. Nah, konten kita upload ke Facebook ya, ke Facebook. Maka tugas Facebook akan merekomendasikan ke pengikut kita. Itu yang pertama. Nah, kalau misalkan nih pengikut kita itu menontonnya secara mungkin 1 menit, 2 menit, maka yang terjadi terhadap konten kita akan buruk di mata penilaian algoritma Facebook. Beda halnya kalau misalkan konten kita ditonton secara full oleh pengikut kita, maka konten kita akan disebarluaskan lagi ke beberapa pengikut lainnya atau mungkin bisa disebarluaskan ke seluruh dunia atau bisa mendapatkan viral nantinya. Nah, sekarang muncul kan pertanyaan di teman-teman, kok bisa begitu, Bang? Ya iya, ilustrasinya kan seperti ini. Andai kata nih, saya akan memberikan gambaran seperti ini. Andai kata nih ada satu kolam ikan ini seperti ini. Nah, di dalam kolam ikan itu ada beberapa jenis ikan misalnya. Nah, teman-teman itu memberikan suatu umpan atau suatu makanan kepada kolam tersebut. Nah, pertanyaannya kira-kira semua jenis ikan yang ada di kolam itu mau memakan umpan kita atau tidak? Nah, jawabannya pasti tidak, karena di dalam kolam tersebut terdapat beberapa jenis ikan. Beda halnya kalau misalkan teman-teman itu di dalam kolam tersebut itu ada satu jenis ikan, tetapi di situ ada banyak ikan, tetapi satu jenis. Nah, ketika kita memberikan suatu umpan atau makanan terhadap kolam tersebut, maka si ikan-ikan tersebut itu akan memakan dari umpan kita. Nah, di Facebook pun sama, sahabat. Ini kan platform media sosial. Platform yang disediakan itu sangat luas sekali ya. Ini semacam wadah, ya ilustrasinya seperti itu. Ini semacam wadah di mana kita membagikan postingan kita, membagikan konten kita ke Facebook. Nah, lalu di situ kan ada pengikut kita. Di Facebook itu kan ada pengikut kita dan penonton yang alami gitu, yang bukan dari pengikut. Nah, kalau kita itu mempostingnya bukan dari tema atau minat penontonnya mereka, maka yang terjadi terhadap video kita itu akan buruk karena tidak ditonton sama followers kita atau pengikut kita. Itu satu ya. Nah, untuk yang poin yang kedua itu bisa terjadi karena dari isi konten kita atau niche konten kita. Jadi
Penyebab dari tidak ramainya konten kita itu dari yang kedua itu dari isi konten kita. Jadi kita tidak bisa menentukan niche konten yang tepat bagi mereka. Karena apa? Karena di sini mungkin teman-teman itu mengira memposting sesuatu itu bisa ditonton. Iya, jawabannya pasti iya. Semua konten pasti akan mendapat porsi penontonnya masing-masing. Tetapi di sini kan teman-teman itu ingin banyak ditonton kontennya. Jadi teman-teman itu harus memposting sesuai niche konten atau minat penonton yang ada. Nah, bagaimana kita bisa menentukan niche tersebut? Kita bisa mencari analisanya di data performa video kita. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua poin, ada dua hal yang menyebabkan konten kita itu tidak ramai ditonton atau mungkin eh, jangkauannya itu sedikit ya. Nah, salah satunya itu satu dari pengikut kita, yang kedua dari isi konten kita. Nah, seperti itu ya, sahabat. Nah, itulah kedua poin yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah pengikut kita, yang kedua adalah niche konten kita atau jenis konten kita itu seperti apa. Nah, kira-kira konten kita itu disukai sama penonton kita atau tidak. Nah, jadi penyebab utamanya adalah satu pengikut, yang kedua niche konten. Semoga ada hal positif di video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.